pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita mulai belajar, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma. Artinya, wahai Robku, tambahkanlah kepadaku ilmu. Selanjutnya, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Artinya, aku ridho Allah sebagai Rabb, Islam sebagai agama, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi. Selanjutnya, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Artinya, ya Allah, aku mohon padamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, dan amalan yang diterima. Tema kita kali ini yaitu meniti hidup dengan kemuliaan yang disusun oleh Ananda Prasetya Ulil Albab. Berikutnya, memahami makna pengendalian diri, prasangka baik, yaitu husnuzon, dan persaudaraan, yaitu ukhuwah. Pengendalian diri, mujahadah an-nafs. Pengendalian diri atau kontrol diri, mujahadah an-nafs, adalah menahan diri dari segala perilaku yang dapat merugikan diri sendiri dan juga orang lain, seperti serakah atau tamak. Puasa adalah salah satu sarana mengendalikan diri. Hal tersebut berdasarkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, wahai para pemuda, barang siapa di antara kamu yang mampu menikah, hendaklah dia menikah. Yang demikian itu amat menundukkan pandangan dan amat memelihara kehormatan. Tetapi barang siapa tidak mampu, maka hendaklah dia berpuasa. Karena puasa itu menahan nafsu baginya. Hadis riwayat Bukhari. Prasangka baik, husnuzon. Prasangka baik atau positive thinking dalam terminologi Islam dikenal dengan istilah husnuzon. Husnuzon adalah sikap orang yang selalu berpikir positif terhadap apa yang telah diperbuat oleh orang lain. Lawan dari sifat ini adalah sifat buruk sangka, su'uzon, yaitu menyangka orang lain melakukan hal-hal buruk tanpa adanya bukti yang benar. Dalam ilmu akhlak, husnuzon dikelompokkan ke dalam 3 bagian, yaitu husnuzon pada Allah, husnuzon pada diri sendiri, dan husnuzon kepada orang lain. Berikutnya, persaudaraan, ukhuwah. Persaudaraan, ukhuwah dalam Islam dimaksudkan bukan sebatas hubungan kekerabatan karena faktor keturunan, tetapi yang dimaksud dengan persaudaraan dalam agama Islam adalah persaudaraan yang diikat oleh tali akidah sesama muslim dan persaudaraan karena fungsi kemanusiaan sesama makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, persaudaraan tersebut sangat jelas dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu mempersaudarakan antara kaum muhajirin dan kaum ansor. Ayat-ayat Al-Quran tentang pengendalian diri, prasangka baik, dan persaudaraan. Pertama, Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni, inna ba'dadh-dhanni itsmun, wa la tajassasu ولا يغضب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha penerima tobat, Maha penyayang. Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Berikutnya, dalam Quran surat yang sama, Allah Ta'ala berfirman, Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum wattaqullah la'allakum turhamun. Artinya, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu, damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Quran Surat Al-Hujurat. Berikutnya, kandungan ayat. Pada ayat di atas, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan ada 2 hal pokok yang perlu diketahui. Pertama, bahwa sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Kedua, jika terdapat perselisihan antara saudara, kita diperintahkan oleh Allah untuk melakukan islah,
upaya perbaikan atau perdamaian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Demi Allah yang menguasai diriku, seseorang di antara kalian tidak dianggap beriman kecuali jika dia menyayangi saudaranya sesama mukmin, sama seperti dia menyayangi dirinya sendiri." Hadis riwayat Bukhari. Selain itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menegaskan, seorang Muslim adalah orang yang lidah dan tangannya tidak menyakiti Muslim lain, dan orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan semua larangan Allah. Hadis riwayat Bukhari. Berikutnya, hadis tentang pengendalian diri, prasangka baik dan persaudaraan. Pertama, hadis tentang pengendalian diri. Diriwayatkan dari Abi Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Laisa syadidu bisur'ati, innama syadidu alladhi yamliku nafsahu indal ghadab." Rawahu Al-Bukhari wa Muslim. Artinya, orang yang perkasa bukanlah orang yang menang dalam perkelahian, tetapi orang yang perkasa adalah orang yang mengendalikan diri ketika marah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kedua, hadis tentang prasangka baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Iyyakum wadh-dhonn, fa inna dhonna akdzabul hadis." Rawahu Al-Bukhari. Artinya, jauhkanlah dirimu dari prasangka buruk, karena sesungguhnya prasangka itu adalah perkataan yang paling dusta. Hadis riwayat Bukhari. Yang ketiga, hadis tentang persaudaraan. Diriwayatkan dari Nu'man bin Bashir bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mathalul mu'min fi tawaddihim wa tarahimihim wa ta'atufihim mathalul jasad idza istaka minhu udwun lahu sa'iral jasad bisyahri wal humma. Rawahu Muslim. Artinya, perumpamaan orang-orang mukmin dalam saling mencintai, saling mengasihi, dan saling menyayangi seperti satu tubuh. Apabila satu organ tubuh merasa sakit, akan menjalar kepada semua organ tubuh, yaitu tidak dapat tidur dan merasa demam. Hadis riwayat Muslim. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Tugas kalian membaca kembali apa yang telah Bapak jelaskan, lalu pahami, kemudian persiapkan diri untuk esok hari. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.